Pembuatan saluran irigasi lahan sawah, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya. Air merupakan faktor yang esensial bagi tanaman untuk tumbuh dan berproduksi. Sumber pengairan tanaman adalah terutama curah hujan dan sarana irigasi yang dibangun sebagai sarana pengairan. Jika air hujan tidak tersedia sepanjang tahun, maka dari itu diperlukan saluran irigasi agar dapat mengairi tanaman sesuai kebutuhan. Untuk itu jaringan irigasi sangatlah penting bagi petani dalam hal pengairan sawah. Selain pengairan, waktu yang singkat dalam mengairi sawah juga penting diperhitungkan karena menyangkut dengan hasil produksi. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Jaringan irigasi tersier berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan pembangunan pelengkap. Berdasarkan kebutuhan para petani di Kampung Gerobogan Desa Sukamulya, pemerintah setempat membangun pembuatan saluran irigasi di lahan sawah yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh petani. Dengan adanya saluran irigasi tersebut diharapkan meningkatkan intensitas pertanaman dan atau luas areal tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun ke-2001 tentang irigasi. Menyadari bahwa peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan telah ditetapkan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan tata pengaturan air. Ialah kebijakan mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumber mia, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Sesuai dengan semangat pembaruan, maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian dengan sistem nilai sebagai berikut. Pertama, peningkatan kesejahteraan petani. Kedua, pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi. Ketiga, desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi. Keempat, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani. Kelima, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dan efektivitas. Keenam, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal. Ketujuh, terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya holistik. Dan satu sistem irigasi, satu kesatuan pengelolaan. Kedelapan, sesuai tuntutan masyarakat dan memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka dilakukan pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi yang meliputi redefinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, pemberdayaan masyarakat petani pemakai air, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, pembiayaan pengelolaan irigasi, dan penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi. Dengan adanya pembangunan saluran irigasi, semoga para petani tidak lagi kesulitan mencari air untuk aktivitas bercocok tanam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agrotani Mulia. Sampai jumpa.